I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't. Cantik kan? Segalanya dalam membaca Quran ini cantik. Cantik ya? Iya. Bacanya cantik ya? Bukan bacanya, pikirannya. Dalamnya bersih ya? Aku percaya. Percaya sih? Percaya. I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. One day I'll be kepada Puan, dan jelas pada saat itu kami melihat bahwa Puan memang dipersiapkan untuk meneruskan dinasti politik. Iya, dan banyak sekali manfaatnya kalau kita bisa berteman sama Mbak Pinka ke depan. Karena banyak testimoni yang bilang Mbak Pinka ini mirip dengan eyangnya, Eyang Putri. Senior-senior itu kemudian menugasi saya untuk ikut memantau bersama-sama Puan. Jadi itu pertama kali penugasan publik, pertama kali Mbak Puan dari ibunya. Oke, welcome to Total Politik. Saya bersama Komandan Budi hari ini. Kayaknya Komandan. Komandan, ya dan. Komandan Komandan. Dan kali ini kita sudah bersama Commander Uni Lubis. Mau nih. Cocok. Cocok Cocok. kalian Udah merasa. lama ya, udah berapa minggu, udah berapa bulan? Iya, udah Mbak berapa Uni sibuk. purnama? Sibuk banget Mbak Uni dengan elit-elit nasional ini. Ketemu Sanana Gusmao. Iya, internasional. Tapi gue lihat kalian nggak kalah sibuknya, luar biasa ya. Apa? Sesudah Ari menjadi aset istana yang resmi, saya rasa semuanya melihat dan menunggu giliran untuk bisa diwawancara oleh kalian berdua. Tentu kita tahu Didit adalah aset istana udah lama. Dan bahkan dia terpaksa harus gara-gara kita bully. kita telisik yang terakhir kita gali. Yang ternyata mendapatkan respon positif. Benar nggak dari netizen? Positif gimana? Ini ternyata ada di TikTok rame di TikTok. Mereka tuh bersyukur bahwa saya dan Mas Bambang Harimurti itu justru menguliti kamu. Iya. Oh gitu. Bukan sebaliknya. Oh. Dia megang-megang rahasia orang aja, Mbak. Dan rahasia dia nggak mau dia buka. dia tergoda kan, dia posting penjelasan di IG-nya. Apa penjelasan apa? Bahwa tentang kaos kaki itu. Iya. Kawan Nah itu karena IG gua kan baru Mbak hilang. Itu postingan lama. Nih kawan ini nggak hanya aset istana, aset balai kota juga dia dulu. Nah, sekarang gue lihat IG-nya, kita saling monitor IG nih. Wow, kalau mau Uni IG-nya ugal-ugalan, Bos. IG-nya Unilubis_ID, jangan lupa ya. Ada foto hadir bersama info-info dunia goib semua tuh isinya. Justru saya monitor IG kalian berdua. Sama kan? Kelihatan satu suro, Iya. pakai beskap, rapi. Baju Jawa, pantes gue lihat di Pura Mangkunegara, dan mengapit seorang perempuan yang
bakal menjadi caleg Iya. dari PDIP, tapi dia bukan sekedar caleg. Karena dia adalah terahnya Soekarno, cucunya Bu Mega, putrinya Puan Maharani yang namanya Pinka. Gak banyak yang tahu itu. Kemarin gua post gak ada yang komentar itu. Yang namanya Dia jagoan Mbak yang Uni. namanya Pinka. Dan Mbak Uni kenal Mbak Pinka Saya sejak pernah beberapa kali ketemu, tapi dia masih kecil. 2002 waktu saya masih meliput Bu Mega, zaman Bu Mega presiden, ketemunya kalau lagi ada kegiatan dengan Pak Taufik Kimas, terutama di Tengku Umar ya. Kalau Bu Mega kan dari dulu memang tidak mudah untuk didekati, tapi Pak Taufik itu sangat mudah didekati. Puan waktu itu belum masuk politik, jadi ini mau cerita dikit. Puan itu menurut saya ibu yang baik. Ya, saya ingat bahwa pada saat itu Puan itu baru mau punya kegiatan sesudah menidurkan dua anaknya, Pinka dan Pinko. Yang laki-laki dulu panggilannya Pinko ya. Jadi tapi akibatnya kita baru ketemu, diajakin ketemu tuh di atas jam 9 malam. Karena harus Agak gempor juga sebagai yang udah jam 7 pagi di kantor ya. Tapi maksud saya itu menunjukkan bagaimana Puan itu pada saat anak-anaknya masih balita itu sangat-sangat sangat perhatian lah ngurusin anaknya, sampai anaknya tidur dia baru ketemu ngobrol-ngobrol. Waktu itu baru belajar mulai bersosialisasi dengan publik lah. Dan waktu itu Mbak Puannya itu memang udah siap-siap atau sudah mulai pasang kaki satu di politik atau gimana Mbak? Waktu itu Mbak Puan itu sudah disiapkan oleh ibunya. Circa 2000 2002 ketika Ibu Mega menjadi presiden. Saya tuh kenal pertama kali sama Mbak Puan itu 2002. Kalau kalian ingat ada banjir besar Jakarta dan dimanapun di berbagai lokasi ya, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat. Lalu saya waktu itu yang termuda dan satu-satunya perempuan di Editors Club. Editors Club itu kayak kalau sekarang Forum Pemret, tapi bedanya Editors Club itu organisasi tanpa bentuk, tanpa sekretariat. Sekretariatnya ada di handphone saya, SMS. Bu Mega itu meminta Editors Club itu untuk memantau penyaluran bantuan bagi korban banjir di seluruh Indonesia. Nah, pada saat itu kebetulan bos saya, almarhum Mas Agus Parengkuan, presidirnya TV7, saya di TV7 pada saat itu. Itu senior ya, yang pernah duta besar di Italia. Senior itu kemudian menugasi saya untuk ikut memantau bersama-sama Puan. Jadi itu pertama kali penugasan publik pertama kali Mbak Puan dari ibunya. Banjir besar 2002. Mengawasi penyaluran bantuan banjir besar 2002. Jadi kami pergi ke berbagai kota di Indonesia, naik sampan-sampan gitu. Terus ada naik helinya juga karena tidak bisa dijangkau kan, kalau kayak di Jawa Timur tuh kan jalan terputus juga gitu. Nah, jadi itu pertama kali saya rasa Puan berpidato di depan publik, paling tidak di setiap kabupaten yang datengin. Dan suaranya Puan tuh mirip banget sama suara Bu Mega loh. Kalau misalnya kita begini, Puan lagi ngomong di belakang, kita pikir itu yang ngomong Bu Mega loh, karena mirip banget suaranya. Iya, atau kalau Bu Mega lagi ngomong sama Mbak Puan itu kayak kalau kita madep sini kayak Bu Mega kayak ngomong sendiri ya. Dialog imajiner. Jadi itu penugasan, seingat saya itu penugasan publik yang pertama kali dari Ibu Mega dan Pak Taufik Kimas. Waktu itu Pak Taufik masih ada kan, kepada Puan. Dan jelas pada saat itu kami melihat bahwa Puan memang dipersiapkan untuk meneruskan dinasti politik Soekarno. Nah, tapi waktu Mbak Uni lihat foto kami di medsos itu, kenapa bisa menduga gitu? Iya, kenapa langsung bisa merekognisi ini ya kan waktu cucunya Bu Mega. Iya, waktu kan nggak banyak juga yang tahu. Kan umur sebelumnya kecil, ketika kan? dia kan sudah muncul belakangan dalam Kita, berbagai Instagram. Pada saat kelulusan kan di Instagramnya Puan kan kita bisa melihat mulai banyak foto-foto dengan putra-putrinya ya, dengan suaminya. Kemudian ada yang terakhir saya rasa kelulusan Pinko atau Pinka ya yang lulus ya, yang di luar negeri ya. Jadi yang mirip tuh cuma dua kan, apakah itu kakaknya Bre Sujiwo atau Pinka. Tapi saya ngeliat ini
Pinka gitu. Iya. Dan saya pikir luar biasa ya, karena Dua saya anak-anak rasa ini dua ngapain? kalian itu dipercaya untuk menemani dan mengawal terah Soekarno. Itu penugasan yang Itu. saya rasa Gibran Kenapa sama udah ambil Kaisang kesimpulan di ujung Anda? Penugasan siapa? Iya. Langsung ada penugasan. Itu Lo kan loh. gue baca dari caption kalian. Apa caption apaan? Captionnya juga nggak ada bahas begituan. Aduh, emang, ya. Implisit. Jadi sebenarnya kalau gitu cerita Nah itu yang dong, nulis gimana caption ceritanya? itu teman kita orang DPD Jawa Tengah ya. Gua yang nulis caption. Enggak, ada juga kan bom kolab sama Seolah, gua. Jadi dari caption itu Eh, seolah ada yang bom-bom ditugasin kalau sama oleh gua. Yang ini yang Bambang maksud Mbak Uni Pacul. nih, yang ini nih. Bukan, ada yang Yang satu- ini kan Mbak Uni maksud fotonya kan? Sini. Iya, ada satu Nih. lagi yang Yang tulisannya gue baca. Iya. Iya, ada Mana? mention Bambang Pacul. oh bukan Mana, bom. Ada. Bom. Dia dapat bom kolab sama gua. Oh, bom. Andika Krisna ini. Iya. Dia memang penugasan kalau Iya, dia penugasan. Kalau kita ketemu dia di situ. Satu, yang Iya. satu yang Jadi kalian temen- ada foto berempat. Betul, Iya. berempat. Satu penugasan. Ya, Iya. itu beliau itu salah satu kaki tangannya Bambang Pacul Iya, ya. enggak. Jadi kalian cuma foto doang. Kita Atau suruhan. berinteraksi. Kita berinteraksi. Kita Berinteraksi kita memang dengan- datang ke sana memang dengan mau Pinka. suruhan. Ah? Berinteraksi Mau dengan melobi Pinka. Mas Gibran untuk kami wawancara. Masa nggak bisa wawancara dia? Kan kamu udah Akhirnya luar biasa. kemarin wawancara. Oh, oke. Setelah melakukan pelobian di hari itu. Iya. Wah, gitu loh. Cuma Mbak. kan, Akhirnya kan? keputusan lah Iya. di malam Mas suro Gibran itu. sebetulnya nggak berat loh diwawancara dia. Ya kalau Uni Lubis Uni yang Lubis, minta, ya iya Anda lah. ini kadang-kadang Masuk yang belakangan wawancara Iya, sama. kami lebih belakang lagi. Tapi bukankah Susah, Mbak. bahwa bahwa Ari diundang ke istana dan bertemu dengan presiden bersama pamret media mainstream itu adalah sebuah apa Isyarat. namanya? Rekognisi. Rekognisi, yes, acknowledge, rekognisi, dan itu Ya. menjadikan bahwa kalian adalah podcast yang kredibel dan itu satu hal. Layak Satu hal lain diikuti. wawancara Mas Gibran kan variabelnya pasti lebih banyak dari Ari yang udah pernah direkognisi Betul. sama lembaga kepresidenan. Apalagi Mas Gibran sering bilang ya, Iya. aku nih beda loh sama bapakku. Iya, aku Gitu. nggak mewakili bapakku. Aku nggak mewakili bapakku loh. Selalu Iya. dia begitu. Bahkan di pertanyaan kami itu kemarin ya, Ri ya, ke Mas Gibran. Ini kadang-kadang orang kan nggak tahu nih sikapnya Pak Jokowi apa. Lihat aja tweetnya Mas Gibran. Gimana? Oh enggak, udah langsung agak tensi agak Iya, naik dia sedikit juga gitu. ngomong gitu tuh saya wawancara. Nih WA-nya dia ke saya nih, pertama kali dia WA nih. Yes. Cie. Sore Mas Wali, ini Ari Total Politik, lapor Mas saya dan Budi sedang di Solo sekarang. Pengen sekali ketemu panjenengan. Kalau berkenan ada waktu, matur suwun gitu. Ya, dan jawabannya. Jawabannya adalah, "Loh, kok ke Solo? Kan udah dijadwalin di Jakarta." Oh, ternyata udah begitu. Gitu. Nah, kami ke Solo kemarin. Berniat. Selain eksperimen Ya. susurowan yang ini kan Experience. eksperimen kami Oh, juga. iya. Dan akhirnya menciptakan experience yang luar biasa. Dan kemarin ketemu Gusti Bre, Kanjeng Gusti Bre juga dibilang ini kali pertama ya Oh, itu pertama ya? Kali pertama Mangkunegaran membuka dan mendapat partisipasi yang luar biasa dari orang-orang yang lebih variatif Ya, jumlahnya. aku aja semendi aku di situ kemarin. Iya. Ya itu kan memang, Artinya jadi yang suruhan kemarin di Mangkunegaran itu kata Gusti Bre sendiri itu spesial, Mbak. Karena meriah, dihadiri oleh lebih banyak orang, variasinya gitu. Kalau bom-bom itu memang foto Penugasan. kemarin tuh penugasan buat Untuk- kredit dia kan. Untuk mengawal Mbak Pinka yang waktu itu Sebagai memang suruhan. kader kandang banteng ini saham langsung naik kan saya kalau kawan setiap kan. kali ngeliat kalian berfoto, jadi saya bilang ini bentar lagi saya nunggu nih kontennya Iya. sama dia gitu. Kemarin Jadi saya enggak. menunggu konten sama Pinka. Iya. Oh, boleh juga tuh. Boleh. Tapi harus ada Tante Aunty Uni Lubis mendampingi kami di sini. Kan udah kenal dari kecil kan. Nah. Dia belum tentu kenal gue ngeliat dia dari jauh gitu kan. Kalau di Tengku Umar kan ya. Thank you Tante. Iya, thank you Tante. Ya kan dia see you Eyang Pacul. Panggilnya Eyang Pacul dia. Iya. Tapi Mbak, suruhan kemarin menarik juga karena menarik ada Mas Ganjar Nah, juga. Ini apa namanya? Aku sih Ada rasa Gatot itu Nurmantio. bagian dari upaya Kanjeng Gusti Bre untuk
create konten sebanyak-banyaknya untuk Pura Mangkunegaran sebagai pusat budaya. Kan sesudah direnovasi jadi cantik segala macam kan, ya harus terus-menerus dan makin terbuka sehingga orang makin paham tentang culture-nya. Betul. Dan orang kemudian orang dari segala level dan segala latar belakang bisa ikut partisipasi dengan harapan lagi-lagi mewartakan ke lebih banyak orang lagi kan, Kami bahwa Mangkunegaran yang baru lebih progresif. Dan lebih bahkan modern. awalnya kami niatnya mau pakai batik terus mau video-videoin aja. Ya ternyata nggak bisa ya Ar. Ternyata nggak bisa. Nah, yang tahu ketemu sama Aryo Bimo. Aryo Bimo. Iya. Kamu lu kan nggak pakai surjan toh? Nah, gitu. Ya ora bisa. Ya apa kamu? Ya apa terus Jawa Dia Timur. telepon lah langganan dia datang bawa deh base camp ini. Makasih Mas Bimo. Tuh kalau nggak ketemu Mas Bimo nggak kan? Sponsor Aryo Sponsor Bimo Aryo tuh. Bimo. Kredit ini kredit betul nih. Iya. Bagus kok aku lihat maksudnya itu Aku nggak- peristiwa budaya seperti itu Iya. menurut aku harus dilakukan dan dikomunikasikan terus. Aku tuh sebetulnya waktu pas akhir Juni ya kan sempat ada yang Titi Mangsa itu kan. Titi Mangsa. Di sana juga Iya, kan iya, yang iya. Happy Salma sama Nicholas Nicholas Saputra. Saputra. Wah sayang gue kehabisan tiket. Jadi apa namanya enggak, tapi itu kan bagus juga. Bagus. Itu bagian Bagus. dari bagaimana Pura Mangkunegaran menjadi pusat budaya kan. Betul. Iya. Udah mantap positioning Komandan Budi ini udah mantap ya Mas Budi ya. Kalian menjadi ambasador buat Pura Mangkunegaran Iya. sama milenial. Iya, Mr. Ambassador kan ya rajanya aja kan raja yang milenial, raja yang Siap terbuka. Komandan. Siap. Yang Gimana jadi- menurut lo di Vio? Iya. Mantap kan? Mantap, berkelas, cerdas, bermoral. Buat kawan-kawan lah. Tapi kan tadi kalau barusan dibantah katanya bukan penugasan mendampingi Pinka, tapi kan saya rasa kan dari satu pertemuan kan bisa leads to another Iya, encounter and meeting ya. Betul, tidak ada ruginya dan banyak sekali manfaatnya kalau kita bisa berteman Betul, sama Mbak Pinka benar. ke depan. Karena banyak testimoni yang bilang Mbak Pinka ini mirip dengan eyangnya, eyang putrinya. Progresif, leadershipnya bagus, suka tanaman, suka masak katanya, dan kuliah sosiologi, Ri, jangan lupa. Udah panjang analisis Anda terus. Iya kan dapat info. Jadi maksudku, data banyak juga. jadi maksudnya pasti ini kan menarik ya kalau kita ngelihat tradisi politik dinasti Ya, di Indonesia. Dia harus riset. Ini kasih apologi nih. Supaya kalau next ketemu bahan Ada bahan. ngomongnya ada. Data agak banyak nih Mbak Uni kawan kan. Ini seperti Berarti yang banyak common ground. Iya. Tapi ya Segala kayak sesuatu Dan- berangkat dari common ground. dan udah disimpulin duluan sama kayak yang putrinya. oh enggak, informasi yang gue terima. Katanya begitu. Jadi progresif lah. Ini kenapa kita jadi membahas? Iya, gara-gara foto sama Mbak Pinka nih jadi Ya kan rame satu kita. foto kan bisa ditafsirkan dengan 1000 makna. Ini gara-gara Mbak Uni padahal dia yang mau kita kejar nih hari ini. Dia udah di awal manifestonya Dia udah awal. tahu cara mainnya dia. Mampus lu. Dia udah tahu cara mainnya dia. saya hanya melayani keingintahuan dari netizen, terutama penggemar Total Politik dan juga penggemar Ari dan Didit ya. Dan itu tergambarkan dari komen-komen netizen di episode terakhir kita. Iya. Dan mereka kayaknya seneng lihat Didit kita kunyah Dikunyah dan dikeramasin. Ya. Terus lu ngobrol apa aja sama Mbak Pinka kemarin, Dit? Iya banyak lah tentang kita kan juga ngalamin experience sama-sama kan. Lu juga pertama kali kan. Ari pertama kali pakai base camp Mbak. Ya, di situ. Oh gitu. Pakai bus camp pertama tunggu kali. dulu Orang awam. pertanyaan Kita kirap keliling pura banyak panjang tapi nggak pakai alas kaki berhenti gitu. lu Ada lu senior pikir- kita apa? Lu pikir gua lupa pertanyaan gua bukan itu. Ada Ngobrol apa aja kemarin. itu ngobrol itu. Hah? Ngobrolin kirap. Ngobrol apa aja nggak Caca. mungkin lah. Dia kan Enggak. caleg dari mana dia? PDI ya? Jateng 4 kalau nggak salah. Wonogiri, Sukoharjo. Oh itu tempatnya Puan dong. Enggak, Bukan Tempatnya ya? Bawang Pacul. Bawang Pacul. Bawang Pacul. Mbak Puan di Solo kan. Ya Solo. ha. Iya, sama kayak Aryo Bimo. Deket-deket Ya coba jelasin dulu apa aja obrolan sama Banyak ngobrol. Ya nggak banyak juga kan waktu kan itu kan inilah ada di tengah-tengah ritual kan. Pasti kan Mbak Pinka sendiri kan juga ada keluarganya di situ. Ada Mas Pondra kan masih Oh iya. omnya Mbak Pinka kan dan Mas Pondra kan adipatinya lah ya. Apa ya Mbak istilahnya ya kalau ya kan? Keluarga Mangkunegaran. Jadi Mbak Pinka pun bagian dari family. Agak mirip-mirip sama Paundra loh.
agak panjang-panjang gitu. Itu udah Lu makin tuh agak mirip-mirip sama almarhum KGPAA bapaknya. ini apa Kanjeng Hadi Kusumo. Iya. Sujiwo. Iya. Ini ada Paman Sap nih ya. Ya, sambil disiapin. Jadi coba jelasin dulu mikrofon. apa aja Iya, bro. Nggak ada itu aja. Ini kita Apa pengen yang tahu sebenarnya nih, Mama tunggu dulu lah. Ini udah kita geser aja lah. Ini udah lah. Pembicara masa gua share nggak boleh dong. Masa Iya, gua yang share bisa pembicara? di-share Ya, dong. itu tadi Ya, experience. jadi dia kalau pas dia lagi ngobrol, aku WA Mbak Uni. Akrab kalian ya. Nggak ngobrol berdua. Hah? Nggak ngobrol berdua. Ngobrol, tapi aku lagi ngobrol meladeni si bom-bom ini, Andika ini. Iya. Nah, beliau ini sama Mbak Pinka kan. Lo enggak kan sama-sama. Iya sama-sama itu posisinya lagi ngobrol kayak gitulah kan. Kan kalau saya kan observer gitu di situ. Ya kita pun sama-sama observer kan. Kalau lu agak kemajon lo kayaknya. Tapi asik tuh Pak, makan di Iya. keputren, makan angkringan. Semedi loh dia nih. Tiba-tiba lagi di tengah kekusyukan itu kan yang kita dimasukin ke dalam ruangan. Aku tanya sama Gusti Bre, ini ruangan apa? Itu yang sakral tuh nggak banyak orang bisa masuk. Jadi itu spesial tuh. Ya, jadi Ruangannya kita masuk itu tuh Nggak ya agak spesial tuh ya. Spesial. Itu Oh. ruangan yang nggak banyak orang bisa masuk. Dan peristiwa-peristiwa ritual tertentu aja. Kemarin kan baru Jumat kemarin gua ketemu Gusti Bre. Oh. Terus iya jadi spesial. Oh. Circle-nya luar biasa ya. Iya, kalau Iya. Budi. Circle-nya. Budi itu bisa batalin meeting, Mbak, di sini. Geser dulu lah meeting jam 2. Kenapa? Gua mau makan siang sama Raja. Gusti Bre lagi di Jakarta. Enggak, iya. Geser depan sedikit, Mbak Uni. Geser depan. Iya. Gue lagi makan. Terus sama tiba-tiba lah di tengah kekusyukan malam itu kan tuh hening kan semedi dari jam 12 sampai jam 1 malam ya. 1 jam tuh. Gelap, sunyi, kusyuk, syahdu. Ada bau semilir dupa gitu ya. Tiba-tiba di tengah keheningan itu ada yang aduh Sumatera Barat satu. Weh, Bang. Dia ngorok kan untuk gak mengganggu stabilitas kekusyukan satu Enggak, kita kan capek banget kan baru mendarat. langsung Ya, banyak. malamnya masih. Tapi ya kita nggak ngira ya kalau akan itu Lelean ya. istilahnya. kan kita nggak ngira sampai sejauh itu gitu loh Mbak Iya. Uni. terlibatnya. Iya, terlibatnya. Lelean itu. Iya, kita makan di Begadang istilahnya. tempat Raja makan kemarin. Iya. Masuk Yang di ma- Pracima. yang di belakang itu apa Pracima. namanya? Iya. Pracima Twin. Nah, iya itu tuh. Iya, iya. Yang depannya ada kolam ikan itu tuh. Nah, sama Gua kan wawancara sama Dia- Gibran muter-muter depan sini. Iya, lu tau gak? Ini mendampingi ibu negara, Bos, makan di Pracima Twin ini. Bu Uni Lubis ini kan bersama ibu-ibu oase. Iya. berarti Kita- Ada Bu Mbak. berarti penugasan beliau lebih banyak. Kayaknya belakangan ada yang rada kurang berkenan ketika gua menulis tentang mengapa Jokowi harus cawe-cawe. Siapa? Nggak tahu. Nah, kata Aryo Bimo gini waktu makan itu Mbak di situ. Ini nih kalau ini nih tempat waktu santainya raja katanya. Oh gitu Mas. Iya. Nah, kalau di situ tempat berdirinya permaisuri katanya. Kalau yang kolam ini Selir. ini selir-selir semua. Orang lagi rame, orang lagi duduk gitu. Ini kenapa? Sejak kapan selir pakai belangkon di gue bilang. Tapi itu luar biasa, maksudnya itu kan sebenarnya itu di pinggir jalan gede tempat orang kan ya. Maksudnya Pracima itu kan depan. Ini bukan di halaman, Pracimanya, terus Mbak, di pojok. Keputren, Di mana Keputren. nih? Oh, Ada Keputren. di tempat Bukan di dalamnya. Pracima ya? Benar, jadi yang yang di belakang tempatnya. Betul. back to back sama Back to back Pracima. sama Iya. Pracima. Iya, kan ada pagar Tahu itu, aku. kurang lebih itu. Oke, waktu itu ke sana sama ibu-ibu kabinet, Mbak, ibu-ibu Udah menteri. jangan dibahas. Iya. Ini bahas lu Itu, nih sekarang deh. Itu Enggak, udah. gue pertanyaan gue Cuma nih, pemotretan enggak ini sih. untuk bridging. Ada Ibu Luhut nggak di situ? Nggak ada. Nggak ada. Jadi apa maksud komandan? Jadi yang nggak ada Ibu Luhut, Ibu Erick Thohir, nggak ada, Ibu Luhut nggak ada. nggak ada. Ibu Erick Thohir juga nggak ada. Ibu Lisa ya. Apa jangan mendampingi Pak Luhut di Golkar, Mbak? Acara-acara Jadi kamu Golkar. pertanyaannya sekarang soal Pak Luhut mau jadi ketua umum Partai Golkar.